Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di acara Tadarus Seni Budaya yang diadakan oleh Badan Kebudayaan Nasional DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk. Kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak Junaid Yunaryadi. Monggo Pak Junaid. Allahumma ya Allah ingkang Maha Ghafur. Panjenengan ngapura dosa-dosa kula, dosanipun sederek-sederek kula ingkang menika wekdal makempal wonten ing dalemipun Bapak Rudi. Ugi jenengan ngapura sedaya dosa-dosanipun para pahlawan pejuang ingkang gugur berjuang kangge negeri Indonesia lan khususipun kanca-kanca pengurus BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Guntur, yang saya hormati Pak Rudi, Saiful Bed, yang saya hormati warga Desa Kedungrejo khususipun Kandangan, Bapak Ibu serta perangkat desa yang hadir pada siang hari ini atau sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini panjenengan semua bisa memenuhi undangan dari BKN dalam keadaan sehat walafiat. Tentang yang kedua, ini saya belum mengerti ya. Pengajian rutin kitab Centini akad legi, ini maknanya apa, tujuannya apa, saya belum mengerti. Terus saya sebagai kepala desa kemarin itu didatangi beberapa orang termasuk mbaknya ini untuk menceritakan bagaimana sejarah desa Kedungrejo, ya, berdirinya desa Kedungrejo. Kami sangat terpaksa tidak mengerti, ya, saya terpaksa tidak mengerti. Namun daripada itu saya berusaha untuk mengerti dan saya berkeinginan untuk menggali sejarah-sejarah berdirinya desa, termasuk yang sampai sekarang ini masih diuri-uri, ya, diuri-uri oleh setiap warga, yaitu dengan adanya bersih desa atau sedekah bumi atau nyadran. Bahkan di Dukuh Barong, ya, ini sampai itu dikultuskan. Tapi setelah saya baca cerita, memang Kedungrejo itu berdiri pertama kali desanya itu Barong, ya, Barong, dan Kedungrejo itu baru yang kedua. Dan setelah saya baca dengan cerita Dharmajaya, Dharmajaya itu adalah seorang dari Kudus. Dia mempunyai keahlian, kesaktian yang konon kabarnya hasil cerita itu masa kecilnya itu sudah ditinggal oleh bapaknya, cerai, sehingga mempunyai aura di dalam dadanya ini mempunyai sinar. Cerita konon seperti itu. Dan Dharmajaya mempunyai adik yang namanya Jayasondo, itu termasuk kakek saya, ya, kakek mungkin Mbah Yud, istilahnya Jawa itu Mbah Yud. Konon seperti itu lari mengembara di Banyuwangi, geser sampai lama di Jombang, Pasuruan, Probolinggo, dan menetap di Bendungan. Itu cerita Dharmajaya, benar adanya.
karena ada simpang siur khususnya tentang cerita-cerita Dermojoyo ini ya. Dermojoyo itu siapa dan bagaimana karakternya, ini saya buka dapat referensi. Dulunya saya punya buku yang bahasa Belanda dan bahasa Indonesia, ini saya cari nggak ada, akhirnya saya minta adik saya yang ada di Yogyakarta itu hanya dengan bahasa Indonesia, yaitu dari Bapak Profesor Dr. Suripto, guru besar UGM, sekarang sudah pensiun ya, kemarin dikirimi. Nah, setelah saya pelajari ternyata karakter Dermojoyo seperti itu. Dia disebut kiai bukan berarti mengajar ngaji Al-Quran, walaupun dia sempat mondok, namun dia disebut kiai karena dia seorang tokoh spiritual kebatinan yang mengajarkan ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Makanya pada saat itu Dermojoyo mempunyai murid dan anak-anak serta keponakan yang kesaktiannya linuweh ya, kesaktiannya linuweh, dan tempat tinggalnya kebetulan di sebelah rumah saya sekarang ini. Kalau nanti bisa ingin mengerti sejarahnya, monggo bareng-bareng Mbak kita tanya pada mbah-mbah. Namun daripada itu cerita yang sebenarnya ini bagaimana saya juga belum jelas. Yang jelas itu Mbah Pak D saya ya. Kalau mbah saya itu namanya Joyosondo tapi tidak dibukukan karena dia orang juga orang yang sakti, namun tidak mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Itu sekilas gambaran dari saya. Dari itu saya mohon kepada BKN, karena terus terang kelihatannya kalau ini melihat judulnya itu ngeluri seni budaya adiluhung. Karena jati diri bangsa menurut saya itu terdapat kepada budaya. Apalagi dengan adanya zaman yang sangat milenial ini sudah budaya yang kita miliki ini sudah tergerus oleh budaya-budaya asing. Karena itu dengan adanya kita menguri-uri budaya, insya Allah persatuan dan kesatuan itu akan tercipta kembali. Kalau panjenengan melihat sosmed ya, ini saya tuh bingung mana yang ustadz benar dan mana yang ustadz yang tidak benar. Nah, ini tidak bisa menjadi suatu contoh tauladan, sehingga yang benar yang tidak benar ini kami tidak bisa membedakan, sehingga yang ada hanyalah hoak. Hoak hanya tujuannya untuk merubah Pancasila atau untuk menghancurkan NKRI. Maka dari itu saya mohon kepada BKN, nek wani yondang wani-waniyo ojo wedi-wedi. Mari kita tingkatkan, mari kita gali budaya agar budaya yang kita miliki ini tidak dimiliki oleh orang lain. Saya ingat dengan kata-kata Bung Karno pada waktu itu. Setelah saya baca, terus terang saya sejak SMP ini sudah pengagum Bung Karno, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya sampai baca buku Sarina, biografi Bung Karno saya baca. Dia pernah mengatakan kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India, kalau panjenengan itu Kristen Katolik jangan seperti jadi orang Yahudi. Artinya semuanya itu kita kembali kepada budaya. Bangsa Indonesia mempunyai kebudayaan yang sangat betul-betul adiluhung yang harus kita jaga, kita uri-uri, karena dengan budaya inilah akan mempererat persatuan dan kesatuan ya.
Maka dari itu setelah saya baca, sering sampai sekarang saya itu kalau ada tentang biografi Soekarno pasti saya baca. Saya lebih banyak melihat di YouTube. Terus saya ingin adanya BKN ini itu betul-betul mau menggali, tidak hanya di Gedung Rejo. Dan nanti saya siap untuk bekerja sama bagaimana agar supaya sejarah Gedung Rejo ini betul-betul benar ya. Saya sekali-kali lagi mengucapkan selamat datang pada BKN. Monggo, ini apalagi ada yang namanya seniman dan budayawan dari Kota Angin. Tolong saya diperkenalkan siapa. Mungkin itu, mohon maaf lantur Mbak, ini curhat. Saya kalau suruh menceritakan desa saya bagaimana, mohon maaf saya belum sanggup, tapi saya akan cari referensi bagaimana berdirinya desa Gedung Rejo. Suatu saat nanti akan saya sampaikan, dan mungkin dari pengurus BKN kalau bisa membantu, monggo, agar supaya karakter bangsa ini betul-betul tidak hilang. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.